Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani. Nah, pada video praktek konseling 2 ini kita akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi masalah dan intervensi tekniknya. Yang pertama, identifikasi masalah. Berikut ini adalah identitas siswa atau konseli. Dari identifikasi masalah melalui kuesioner, maka masalah yang terjadi pada konseli tersebut adalah yang pertama, konseli merasa kurang semangat ketika menerima pembelajaran. Yang kedua, konseli mudah bosan dan tidak ingin mengikuti beberapa mata pelajaran. Dan yang ketiga, konseli memiliki kebiasaan mendahulukan kesibukan pribadi dibanding mengerjakan tugas. Dari hasil angket yang didapat disimpulkan bahwa konseli mengalami masalah tentang rendahnya motivasi belajar. Faktor-faktor rendahnya motivasi belajar yaitu dari faktor internal seperti fisik dan faktor psikologis yang meliputi minat, kecerdasan, dan persepsi konseli. Yang kedua adalah faktor eksternal yaitu seperti faktor pergaulan, fasilitas belajar, dan lingkungan. Selanjutnya adalah diagnosis atau interpretasi data. Analisis masalah berdasarkan teori. Nah, kita menggunakan teori Brunner yaitu menekankan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori atau aturan, pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Dan Brunner meyakini bahwa pembelajaran tersebut bisa muncul dalam 3 cara bentuk, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika dikorelasikan dengan aplikasi pembelajaran discovery learning, Brunner ini dapat dikemukakan. Yang pertama adalah belajar merupakan kecenderungan dalam diri manusia, yaitu keingintahuan untuk mengadakan petualangan dan pengalaman. Yang kedua adalah kualitas belajar yang penemuan diwarnai dengan modus imperatif, kesiapan. Dan yang ketiga adalah kreativitas metaforik dan creative conditioning, yaitu yang bebas dan bertanggung jawab memungkinkan kemajuan. Selanjutnya adalah prognosis. Teknik pertama yang digunakan adalah teknik REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, adalah pendekatan yang membantu konseli memahami input kognitif yang menyebabkan gangguan emosional, mencoba mengubah pikiran konseli. Tujuan REBT ini adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup rasional dan produktif. REBT ini mengajarkan individu untuk mengoreksi kesalahan berpikir dan tingkah laku yang merusak diri. Dari masalah konseli tersebut dapat digolongkan menjadi activity event konseli tersebut adalah konseli beranggapan tidak harus seperti teman-temannya dalam berlomba-lomba belajar. Beliefnya adalah rendahnya motivasi belajar karena kurangnya perhatian dari lingkungannya, dan konsekuensinya adalah nilai konseli menurun dan konseli menjadi pribadi yang lebih tertutup. Selanjutnya, masalah konseli kita intervensikan dalam pendekatan postmodern dengan teknik Solution Focused Brief Counseling atau SFBC, yaitu teknik yang berfokus pada pencarian solusi untuk mengatasi masalah dan melakukan suatu perubahan untuk menjadi pribadi yang berkembang. Tujuan pendekatan Solution Focused Brief Counseling ini adalah mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan dan kompetensi yang dimiliki konseli. Yang kedua, menyadari pengecualian di dalam dirinya pada saat ia bermasalah. Yang ketiga, mengarahkan konseli pada solusi terhadap situasi pengecualian tersebut. Dan yang keempat, menolong konseli berfokus pada hal-hal yang jelas dan spesifik untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Untuk lebih efektif dalam penggunaan pendekatan ini, maka perlu suatu treatment untuk membantu konseli, yaitu teknik dasar Miracle Questions atau pertanyaan keajaiban. Miracle Questions ini adalah pertanyaan pengandaian pada konseli apabila masalahnya bisa terselesaikan. Seperti contohnya, bagaimana perasaanmu bila di semester ini nilaimu meningkat?
Dan contoh lain, bagaimana perasaanmu jika cita-citamu yang kamu inginkan tercapai? Nah, pertanyaan-pertanyaan keajaiban ini akan membantu konselor mengetahui tujuan dan menemukan solusi untuk meningkatkan motivasi belajar dengan memberikan target untuk melakukannya. Kesimpulannya, jadi dapat diketahui dari masalah konseling yaitu rendahnya motivasi belajar, dapat diberikan layanan konseling dengan teknik REBT dan juga bisa dengan terapi postmodern yang melalui pendekatan Solution Focused Brief Counseling atau SFPC sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan konseling itu sendiri.